Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tugas IPS Yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan masyarakat masa kolonial. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo teman-teman, saya Ade Marcelandani. Saya Fahri Taher. Saya M. Fadli Rahmatullah. Saya Muhammad Ramadan Syauki. A. Perkembangan masyarakat di masa kolonial. Kota Konstantinopel merupakan salah satu pusat perdagangan di Laut Tengah. Konstantinopel yang terletak di tepi pantai Laut Marmara merupakan kota transit rempah-rempah pertama dalam jalur perdagangan Asia Eropa. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Sejak saat itu, bangsa-bangsa Eropa merasa kesulitan memperoleh barang-barang kebutuhan yang biasanya dipasok Konstantinopel. 2. Munculnya kolonialisme atau imperialisme Barat di Indonesia. Pada awalnya, usaha Portugis dan Spanyol menjelajahi samudra didasari oleh keinginan mencari rempah-rempah. Pada saat itu, harga rempah-rempah di pasar Eropa memang tengah melambung. Akibatnya, kolonialisme atau imperialisme Barat lahir dan membelenggu rakyat tanah jajahan termasuk di Indonesia. 1. Masa penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. A. Terpengaruh oleh ajaran Copernicus yang menyatakan bahwa dunia bulat. B. Merasa tertarik dengan kisah penjelajahan Marco Polo ke dunia timur yang diceritakan dalam buku Imago Mundi. C. Timbulnya kemajuan teknologi. D. Terdorongnya semangat mewujudkan semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. A. Kolonialisme atau imperialisme Portugis di Indonesia. Pada tanggal 7 Juni 1049 disepakati perjanjian Tordesillas Spanyol dan Portugis yang disetujui oleh Paus Alexander VI. Atas dasar perjanjian tersebut, bersabarlah Portugis menyusuri negeri-negeri di sebelah timur. Aktivitas penjelajahan samudra bangsa Portugis kemudian menemukan hasil dengan menduduki Malaka tahun 1511. Ekspedisi bangsa Portugis dilanjutkan ke wilayah Maluku melalui Laut Cina Selatan. B. Kolonialisme atau imperialisme VOC di Indonesia. Usaha bangsa Eropa untuk menjelajahi wilayah lain dilakukan juga oleh bangsa Belanda. Penjelajahan samudra bangsa Belanda dilatar belakangi dengan jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 dan timbulnya perang di antara Spanyol dan Belanda. Pada 20 Maret 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang yang bernama Verenigd Oostindische Compagnie, yaitu VOC. Tujuan VOC yaitu sebagai berikut. 1. Menghilangkan persaingan yang akan merugikan pedagang Belanda. 2. Menyatukan tenaga untuk menghadapi saingan dari Portugis dan pedagang Indonesia. 3. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. C. Kolonialisme atau imperialisme Prancis secara tidak langsung di Indonesia. Prancis telah mengalahkan banyak negara dalam perang koalisi 1792 sampai 1797. Bahkan Belanda dikuasai oleh Prancis. Di Belanda berdiri pemerintahan Republik Batal yang bertujuan untuk membubarkan VOC karena VOC telah dinilai gagal dalam tugasnya. 1806 Republik Batak diganti dengan Kongres Holland, Kerajaan Belanda. Dan dengan demikian, sejak tahun 1808, Prancis secara tidak langsung melakukan imperialisme atau kolonialisme di Indonesia. D. Kolonialisme imperialisme Inggris ke Indonesia. Pelayaran orang-orang Inggris ke Indonesia tertinggal banding bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Hal ini disebabkan Inggris lebih memusatkan perhatian ke benua Amerika. E. Belanda kembali menjadi kolonialisme imperialisme di Indonesia. Kemenangan persekutuan negara-negara atas Prancis membawa dampak pada hubungan Inggris dan Belanda. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Inggris dan Belanda sepakat menyelenggarakan perundingan di London
pada 1814. 3. Perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonialisme Belanda. Berbagai kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan kolonial telah menyengsarakan bangsa Indonesia. Ditambah lagi perlakuan bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia yang sewenang-wenang, keji dan kejam. A. Perlawanan Patimura tahun 1817. Berdasarkan konversi London 1814, Kepulauan Maluku termasuk salah satu wilayah kekuasaan Inggris yang harus diserahkan kepada Belanda. C. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan perlawanan terbesar dari masyarakat Pulau Jawa terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro mendapat dukungan dari kaum ulama kalangan istana dan para bupati serta rakyat di Yogyakarta dan meluas hampir ke seluruh Jawa. B. Perang Padre 1891 sampai 1837. Pada sekitar tahun 1800-an, ada usaha beberapa ulama Minangkabau untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat yang dikenal sebagai gerakan kaum Padre. Pertemuan kaum Padre dengan kaum adat di tanah datar kaum adat terdesak. Di dalam situasi seperti ini, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. D. Perang Aceh tahun 1873 sampai 1904. Pada 22 Maret tahun 1971, Aceh mengutus N.U. Hansen untuk menemui Sultan Aceh Muhammad Daud Shah. Dia menyampaikan surat yang berisi permintaan agar Aceh mengakui kedaulatan Hindia Belanda di wilayahnya. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Pemerintah kolonial merancang dan menjalankan penjajahan karena ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari tanah jajahan. A. Aspek geografis. Belum munculnya kekuasaan kolonial, wilayah Indonesia dikuasai kerajaan-kerajaan bercorak Islam. B. Aspek politik. Pada masa penjajahan bangsa-bangsa barat, secara politik telah terjadi perubahan masyarakat Indonesia seperti dalam hal-hal berikut ini. 1. Kekuasaan pemerintahan kerajaan dan kekuasaan masyarakat tradisional diperlemah atau bahkan ditiadakan. 2. Pemerintahan kolonial berusaha mempertahankan perpecahan dan mempertahankan di antara kalangan kerajaan antar masyarakat juga di individu. 3. Terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia atau HAM seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dengan tanpa diadili terlebih dahulu, penyiksaan yang membabi buta di mana-mana, membungkam hak bersuara dan sebagainya. C. Aspek ekonomi. Di bidang ekonomi, pemerintahan kolonial melakukan eksploitasi ekonomi, yaitu usaha memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia daerah jajahan untuk kemakmuran bangsanya, seperti monopoli perdagangan, sistem tanam partikelir, sistem pajak tanah, dan sistem tanam paksa. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.